Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagian materi yang pertama, yaitu tujuan dan manfaat kebijakan perdagangan internasional. Jadi, yang pertama itu tujuan perdagangan internasional untuk memperluas wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang makin handal, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, tidak beda jauh dengan tujuan, ada manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno, yaitu pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Artinya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Dan yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, mentransfer teknologi modern perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Dan yang kelima, adanya kerjasama, membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan yang bagian B, dampak positif dan negatif dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kita membahas tentang dampak positif perdagangan internasional. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara. 2. Menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Yang keempat, melalui impor kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi. Yang kelima, memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja. Yang keenam, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Yang berikutnya adalah dampak negatif dari perdagangan internasional. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Yang kedua, munculnya ketergantungan dalam negara dengan negara maju. Yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Yang keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Baiklah, saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu kebijakan ekspor. Organisasi dalam implementasi kebijakan ekspor Indonesia mencakup upaya penataan dan pembagian kerja di antara berbagai komponen serta saluran komunikasi di antara anggota. Penataan organisasi ditunjukkan untuk memperbaiki struktur organisasi, mekanisme kerja, dan perbaikan perilaku, sehingga organisasi bersifat fleksibel dalam merespon perubahan eksternal dalam memanfaatkan kondisi internal, serta dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya yang pada akhirnya dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Dengan hal tersebut, Indonesia berupaya melakukan penataan kembali kebijakan ekspornya. Kebijakan ekspor ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah, yaitu 1. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. 2. Pemberian permai. Kebijakan permai merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. 3. Dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga barang tersebut di dalam negeri. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. 5. Atau yang terakhir, larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Yang bagian D, kebijakan impor. Secara garis besar, kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk melindungi perusahaan dalam negeri. 1. Kuota. Kuota impor ini sudah diprediksikan sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Kedua, tarif. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketiga, subsidi. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal. Jadinya produksi lokal bisa lebih murah dengan dibandingkan produksi impor. Larangan impor. Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu, barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dilakukan kebijakan larangan impor.
kebijakan perdagangan lainnya. Ada 3 kebijakan ekonomi atau perdagangan internasional lainnya. 1. Politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh, inflasi industri dan persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah A. Memaksimalkan produksi dalam negeri, B. Memperluas lapangan kerja, C. Memelihara tradisi nasional, D. Menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan, E. Menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. 2. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. 3. Politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.